Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk berdiri. Duduk lah. Duduk kembali. Bingung biar segar. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kata sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Langsung saya maju wakil dong. Yang diwakili oleh Bapak kepada Bapak Sen kami persilakan. Maju. Beda udah bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih Pak Kristianto Tejati atas kehadirannya ya, atas waktu dari kesibukannya yang bisa hadir ke acara ini Pak. Ya, baik mungkin saya ya Ketua Pengarang yang dimana mewakili sebagai jurusan yang saat ini sedang ada tugas Pak ke Malang gitu ya, mungkin saya mewakili baik juga para mahasiswa ya, karena semuanya terima kasih atas kehadirannya ya. Dimohon dengan adanya acara kuliah umum ini sangat penting ya buat pemahaman kita di industri, sehingga bagaimana pemahaman yang mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber mohon bisa dapat disimak dengan baik gitu ya, sehingga apa yang nanti disampaikan itu sangat berharga buat kita semua, bahwa apa yang mungkin nanti disampaikan oleh Pak Kristianto ini menjadikan sumber yang dimana ini adalah penting ya untuk kalian bisa siap nanti untuk implementasi di industri ya, dengan topik yang mungkin nanti disampaikan itu adalah implementasi AI dan IoT. Itu sangat keren ya, mungkin dengan topik yang saat ini dengan kemajuan teknologi saat ini ya, yang dimana mungkin ini menjadikan keilmuan yang nanti pengetahuan yang sesuai dengan prodi kita gitu ya, prodi di mana di teknik di teknik informatika dan komputer ini ada 3 Pak ya, ada teknik informatika, ada teknik multimedia dan jaringan, ada teknik multimedia dan desain Pak. Ya kebetulan yang mungkin saat ini yang diselenggarakan oleh teknik multimedia dan jaringan TMJ Pak. Kemarin kita di hari Selasa kemarin kita sudah mengadakan di teknik informatika dan teknik multimedia desain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa kita simak dengan baik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Prihatin Optimasari, SSI,
Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi Pak Kris. Terima kasih sudah hadir di acara kita kuliah umum. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, dan selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Pagi. Mana suaranya? Suaranya ya teman-teman yang semangat ya. Mungkin dari teman-teman yang belum hadir bisa segera di WA aja ya. Ini adalah acara kuliah umum di mana Pak Kris ini adalah praktisi yang sudah sangat jam terbangnya tingkat tinggi ya Pak ya. Jadi sudah memberikan kesempatan ke kita ya bisa hadir di acara kita. Mohon untuk teman-teman bisa belajar ya dengan baik untuk hari ini. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan sampai paham benar. Nah, ini kesempatan baik sebenarnya. Jadi mohon nanti yang di Zoom juga ya, apabila ada pertanyaan kira-kira yang masih belum mengerti, bisa langsung ditanyakan. Mumpung ada expertnya Pak Kris dan temannya. Terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Pak Kris membawakan acara dengan moderator Bu Ayu. Saya buka untuk acara kuliah umum hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Deviana Arnaldi STPS MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai suatu acara, suatu kegiatan, ada baiknya kita itu dimulai dengan berdoa. Mohon izin saya berdoa menurut agama kepercayaan saya, dan bagi rekan-rekan yang berbeda dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum wa sallim ala nabiyyina sallallahu Rabbi jinni wa la ilaha wa rabbika rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah apa yang kita akan dapatkan, ilmu yang akan kita peroleh, insyaallah itu memberikan keberkahan bagi kita semua, baik bagi yang memberikan maupun yang menerima ilmunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deviana. Semoga dengan dibacakannya doa tadi, acara kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pemaparan materi kuliah umum oleh Bapak Insinyur Kristianto Cahyadi, dan sepenuhnya akan dipanggil oleh Ibu Ayu Rosidati. Kepada Bapak Insinyur Kristianto Cahyadi dan Ibu Ayu kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sesi kuliah umum hari ini, seperti yang kita semua ketahui, dengan tema implementasi artificial intelligence dalam IoT dengan narasumber Bapak Insinyur Kristianto Cahyadi dari Next System Bandung. Sebelum kita mulai ke sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan
CV atau portofolio dari Bapak Kristianto Sehyadi. Beliau lulus dari S1 Teknik Elektro pada tahun 1990 dan berkiprah di dunia profesional dan juga mengenyam pendidikan non formal di Singapura tempat pada tahun 1993 mengenai Network Mainframe Architecture dan pada 2007 mengenai Rich Internet Business Application Development. Saat ini beliau menjabat sebagai Managing Director Next System IT Solution dan juga sebagai Managing Director Next System Robotic Learning Center di Padepokan Robot Bandung. Selain itu, di sela-sela kesibukan beliau juga sangat aktif sebagai trainer nasional di bidang embedded system, otomasi, robotik, IoT tentunya, machine learning dan juga AI. Selain itu, beliau juga sebagai trainer nasional di bidang Open Text Client Server Enterprise Business Application Development. Adapun beberapa penelitian dan riset, mungkin saya membacakan yang terbaru, yaitu kecerdasan artifisial mulai tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga sempat melakukan riset di bidang Artificial Remote Engineering mulai tahun 2008 sampai 2011 dan sebelumnya juga banyak sekali ya pengalaman riset beliau. Ini beberapa pengalaman beliau juga dalam pelatihan, kuliah umum, narasumber, gitu ya, pemateri seminar dan lain-lain yang terbaru. Ini banyak banget sebenarnya kalau dibacakan kita bisa 1 jam ya karena banyak sekali pengalaman Bapak Kristianto ini. Terbaru di Oktober baru kemarin beliau memberikan pelatihan mengenai AI for Mechatronic Control juga sebagai narasumber kuliah umum di Politeknik Kalteng Riau di September kemarin, How Machine Learning Will Impact Your Everyday Life. Lalu ada juga memberikan beberapa pelatihan mengenai keyboard komputer untuk aplikasi IoT dan lain-lain. Jadi memang backgroundnya ini IoT banget dan AI banget gitu ya. Jadi ini memang kesempatan untuk teman-teman mahasiswa membalik sebanyak-banyaknya dari narasumber kita hari ini. Beberapa prestasi juga beliau sempat membina tim robot gitu ya, sebagai juara pertama Indonesia Robot Festival 2014, juara kedua Robot Indonesia 2013, juara pertama kontes robot cerdas bergerak Sampang 2012 dan seterusnya masih banyak lagi karya-karya dan juga prestasi dari beliau. Beberapa buku juga sempat beliau rilis gitu ya. Yang terbaru adalah kontributor di Robot is My Friend dengan penerbit Transmedia Komputindo di tahun 2015. Untuk sesi hari ini mungkin kita langsung lanjut ke pemaparan oleh Bapak Kristianto. Nanti waktunya ada sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Lalu disusul dengan tanya jawab. Tanya jawab juga tadi dari Bu Titin disampaikan bisa sampai 1 jam gitu ya. Kita meluangkan waktu untuk tanya jawab karena diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berdiskusi dengan pemateri kita hari ini. Demikian mungkin waktu dan kesempatan saya berikan ke Bapak Kristianto. Silakan Pak. Boleh tepuk tangan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Saya sungguh bergembira bisa hadir di tempat ini. Ya, ada beberapa rekan senior ya yang saya kenal. Terima kasih juga untuk undangan yang luar biasa dari Bu Titin buat kesempatan itu saya hadir di tempat ini. Ya, ini sebetulnya sebuah topik yang cukup besar ya, artificial intelligence of things. Jadi hari ini kalau kita melihat ada pergerakan yang memang sangat akseleratif di dunia yang namanya teknologi. Dan kalau kita melihat perkembangan yang ada, tentu kita perlu bersiap dengan cara yang berbeda. Karena perkembangan hari ini itu sangat berbeda dengan perkembangan setiap 10 tahun lalu. Ya, jadi kita bersyukur bahwa saya pernah mengalami masa-masa belum ada internet.
Ya, lalu kemudian betapa sulitnya mencari referensi untuk membuat tugas akhir, maka akhirnya harus masuk ke berbagai kampus perpustakaan, ya, jadi untuk mencari referensi. Hari ini amat sangat mudah karena informasi itu sangat berlimpah, sehingga keberadaan hari ini dengan segala keunggulannya harusnya membawa kita untuk bisa melakukan yang namanya lokalan. Jadi cara hari ini belajar itu berbeda dengan cara-cara kemarin. Oke. Nah, kalau kita melihat satu quote yang disampaikan oleh seorang, ada yang tahu quote siapa ini? Steve Jobs. Ya. Jadi kita dihadapkan pada pilihan. Kita dihadapkan pada pilihan. Nah, pilihan itu adalah kita yang menentukan. Apakah mau tetap sebagai apa? Sugar water, atau kita mau menjadi bagian yang mampu mengubah dunia ini. Dan saya yakin teman-teman di sini punya semangat untuk optimis, menjaga agen-agen perubahan sehingga kampus ini berubah, Indonesia berubah, dan dunia ini berubah. Nah, satu hal yang saya mau sharingkan dulu di awal, bahwa yang namanya ini organik ya, nah jadi ada harusnya sebuah gairah dalam setiap kita, bahwa ketika kita berstatus mahasiswa, satu waktu kita akan lulus. Nah, ketika kita sudah lulus, pertanyaannya adalah kita mau jadi apa? Hari ini di Silicon Valley di Amerika, ketika dia namanya rekrutmen, itu nggak pernah ditanya itu, nggak pernah diminta CV di PKN dan sebagainya. Satu pertanyaan sederhana saja, Anda bisa apa? Hanya menjawab satu pertanyaan sederhana yang mungkin terdengar sederhana tapi tidak mudah dijawab. Karena apa? Karena di sana perlu ada sebuah passion, di sana perlu ada yang namanya cita-cita, di sana perlu ada sebuah pengalaman, di sana ada sebuah visi. Nah, jadi ketika hari ini kalau berstatus masih mahasiswa, ini adalah sebuah kesempatan untuk supaya kita bersiap untuk menghadapi sebuah dunia nyata yang perlu tantangan di kesempatan berikutnya. Nah, di sini ada sebuah tagline yang saya tulis. Kalau kita sudah menyandang sebuah gelar, sebut saja sarjana, karena tidak ada masalah lulus kan pasti menyandang. Sekarang sarjana apa ya? Oke. Nah, tentu gelar ini menjadi beban tersendiri. Karena apa? Karena ada sebuah ekspektasi dari masyarakat, dari industri, bahwa ketika mereka yang punya label, punya menyandang sebuah gelar, pastilah punya sebuah yang namanya skill. Saya dulu pernah mengalami yang kayak itu. Ya, makanya saya tulis karena ini adalah salah satu bagian dari pengalaman saya dulu. Ketika dulu di semester 3 atau 4 teknik elektro, lalu kemudian orang tua saya melihat ada seorang pedagang kaki lima yang ketika itu lagi mencoba untuk membuka kaki radionya yang rusak. Dengan bangganya orang tua saya bilang, benerin anak saya saja, karena dia mahasiswa dari elektro. Itu ekspektasi. Nah, ketika hari itu berhadapan dengan situasi seperti itu, tentu ada sebuah pergumulan. Karena apa? Di satu sisi memang betul status mahasiswa elektro, masuk dengan beasiswa apalagi. Nah, tapi di sisi lain bingung dengan apa yang ada di depan mata. Sebuah radio rusak, sama sekali tidak ternyata. Akhirnya dengan rasa gentar, lalu malu, tapi juga gengsi. Akhirnya proyek itu oke lah, saya ambil. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, komponen ini diganti, itu diganti, ternyata radio nggak mau. Padahal di bengkel sebelah, teknisinya SMK 20 menit selesai. Jadi situasi hari itu betul-betul menampar diri saya. Seolah-olah momen itu adalah sebuah momen penyadaran bahwa yang namanya sebuah prestasi dalam artian akademis perlu dibarengi dengan sebuah fakta bahwa kita itu adalah menjadi orang yang skillful.
Ya, jadi secara de facto kita adalah orang yang skill. Secara de jure kita punya prestasi dalam dunia akademik. Ini adalah sebuah kolaborasi yang hari ini menjadi harapan daripada banyak. Ya, apalagi di sini hari ini kita melihat tingkat persaingan global luar biasa. Hari ini kita sudah tidak lagi mencari rekrutmen dari tetangga sebelah atau kota sebelah atau provinsi sebelah. Hari ini sudah banyak perusahaan yang staffnya pada orang Filipina, orang Thailand, orang India. Kita lihat apa yang terjadi di Silicon Valley itu luar biasa. Ya, jadi orang-orang Barat sendiri bingung karena apa? Karena di sana itu mayoritas orang Asia dengan pemikiran-pemikiran yang brilian. Ya, nah tentu kita punya suatu semangat yang sama bahwa satu hari ketika lulus itu kita semua akan menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang punya pemikiran seiring dengan perkembangan teknologi hari ini. Ya, jadi waktu ucapannya sedikit. Jadi waktu untuk main medsos sedikit dikurangi, bukan tiadakan ya, sedikit dikurangi. Nah, lalu kemudian kedua, ini adalah sebuah fenomena yang sekarang ini sudah mulai ada langkah, yaitu semangat untuk membaca buku. Siapa di antara teman-teman ini punya koleksi buku yang cukup berlimpah untuk isu-isu teknologi? Nah, jadi ini sebuah fenomena yang faktual bahwa hari ini setiap kita itu lebih senang ya mencari yang namanya hashtag. Ya, begitu ada hashtag 10 hari menjadi expert daripada mesin learning. Wah, langsung buku. Ya, jadi sekarang melihat hashtag. Nah, tapi faktanya, yang namanya sebuah pengetahuan itu perlu pendalaman. Kita nggak bisa hanya bermain di permukaan, ya. Perlu masuk lebih dalam, lebih dalam. Karena sebuah pengetahuan yang kita mau capai, sebuah keahlian yang kita capai harus melalui yang namanya eksplorasi. Nggak bisa hanya sekedar melihat layar handphone, ya. Oke. Lalu do the real thing. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah fenomena, fakta, lakukan, ya, lakukan. Nah, saya memberikan ilustrasi ya, ilustrasi. Jadi ada seorang perempuan muda, dia punya harapan untuk bisa menjadi seorang chef di Prancis. Lalu dia mikirnya, oke, saya tanya dulu. Oh teman-teman, satu waktu ada kesempatan untuk bekerja atau mencari sesuatu lah di Prancis. Kira-kira persiapan apa yang dilakukan? Ya. Nah, betul. Bahasa yang harus dipersiapkan. Sama dengan ibu ini. Dia mencoba untuk mendaftar ke tempat-tempat khusus selama 6 bulan stres. Karena apa? Karena belajar bahasa Prancis ternyata tidak semudah belajar yang dia pikirkan ya. Itu nggak semudah. Akhirnya tidak jadi berangkat. Ya, tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena kita belum apa-apa sudah dihadapkan pada sesuatu yang rumit. Nah, do the real thing. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita punya sebuah cita-cita, kalau kita punya sebuah target, langsung berangkat ke Prancis. Kenapa? Karena belajar bahasa dari sana itu jauh lebih mudah, lebih cepat. Kenapa? Karena ada pressure. Karena ada sebuah pressure. Daripada kita sengaja tunggu di sini yang bukan berbeda. Oke? Jadi do the real thing. Langsung masuk ke kolam. Jadi kalau kita mau belajar berenang, masuk ke kolam. Oke? Kalau perlu, kebuli buaya. Ya, nah, jadi ketika kita mau belajar mendalami yang namanya internet marketing, computer vision, artificial intelligence, itu, ya, karena apa? Karena pembelajaran hari ini itu berbeda. Kita tidak bisa belajar dari sejumlah buku yang sepadan. Itu halaman demi halaman, waktunya nggak cukup. Jadi kalau hari ini kita melihat, kita masuk dalam era yang namanya information overload. Yang namanya informasi itu banjir.
Ya, lanjut. Pertanyaannya, seberapa banyak waktu yang kita punya untuk kita membaca halaman apa? Ya, jadi hari ini kita perlu melihat, perlu memilih. Ya, nah, apa yang menjadi kebutuhan kita hanya bisa dapat ketika kita duduk. Oke, nah ketika kita duduk, kita tahu, oh saya perlu 3 dari sini, saya hanya perlu 5 dari sini. Fokuslah bisa, ya fokuslah bisa. Oh, lihat belajar dari awal ke akhir betul, tidak betul. Era sudah berubah, cara belajarnya juga berubah. Oke, nah lalu kemudian yang berikutnya, oke, ini ya. Ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa yang kita hadapi hari-hari ini. Oke. Terminologi baru, ya kemarin ketika saya bicara dengan teman-teman dari Batam, saya menyampaikan isu ini. Lalu berkali-kali mereka mention. Artinya apa? Artinya memang yang namanya terminologi ini seringkali menjadi batasan kita. Banyak terminologi baru, ya muncul atau hadir dari konteks bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu punya lebih dari 1 juta kata-kata. Bahasa Indonesia kurang dari 200.000. Nah, jadi artinya ketika ada sebuah term baru, kita tuh agak sedikit perlu mikir. Ini maksudnya apa ya? Karena apa? Karena kosakata kita terbatas. Oke. Jadi ketika kita membaca jurnal, literatur, buku, perbincangan ini, kita selalu berkendala dengan yang namanya terminologi. Oke. Nah, jadi tantangan ini harus kita lakukan. Kita harus berusaha, ya, dengan cara yang gaya masing-masing lah, bagaimana menyiasati. Ya, karena banyak hal baru muncul dengan terminologi baru, dan ini menjadi kesulitan bagi sebagian besar. Oke, nah, jadi mulailah belajar yang namanya terminologi baru. Ya, belajarlah bahasa Inggris lebih banyak. Karena apa? Karena kosakatanya lebih banyak. Ya, kita tidak kesulitan untuk memahami hal-hal baru di isu baru. Oke? Nah, kemudian isu 1.400 tahun 2016 ya, ketika bicara di Berita Andalas pada membahas tentang industri 4.0. Nah, hari ini kalau kita lihat, yang namanya perkembangan industri 4.0 ini sudah mulai kelihatan bentuknya. Kalau kemarin masih berupa blueprint, masih berupa wacana, masih berupa isu yang disampaikan di seminar. Nah, hari ini sudah mulai berwujud. Ya, hari ini sudah mulai berwujud. Nah, hari ini kalau kita lihat industri 4.0, maka isu yang paling kuat yang bergulir itu adalah yang namanya digitalisasi. Jadi ya, semua menjadi serba digital, termasuk robot. Ya, hari ini robot pun sudah bentuknya sudah berbeda, digital. Ya, dalam artian abstrak, tidak kelihatan, mereka bekerja di jaringan. Oke, pernah mendengar namanya chatbot? Pernah ya? Itu hari itu, ya, dan banyak lagi. Sudah menjadi berubah, sudah berubah bentuk. Oke, nah, tapi di satu sisi itu ada sebuah tantangan baru, bahwa yang namanya digital workplace itu menjadi lebih kompleks. Oke, data berlimpah, sistem menjadi lebih kompleks. Hari ini ada yang namanya robotic process automation. Robotic process automation. Oke, yang namanya otomasi tidak berhenti di otomasi, tapi ada yang namanya hyper automation. Oke, lalu kemudian robotik sudah ada kata intelligence depannya, di mana yang namanya artificial intelligence itu mulai masuk. Jadi sudah semakin kompleks. Oke, jadi pertanyaannya adalah kita ada di mana? Kita ada di mana? Pastinya kita harus bisa menang di ranah-ranah, bukan menjadi mereka yang hanya tenggelam, ya, karena senang menyelam maka tenggelam, ya, tapi harus menang. Itu ya. Jadi teman-teman semua di sini
bisa melihat apa yang akan terjadi di depan, kemudian tangkap itu menjadi sebuah semangat untuk kita bisa melangkah berlari menuju. Oke, nah kita lihat lebih dalam. Ketika yang namanya artificial intelligence bergabung, berkolaborasi dengan yang namanya internet of things, maka lahirlah sebuah istilah, nah ini istilah lain, terminologi lain, ya, artificial intelligence of things. Dalam hitungan tidak lama, kita akan melihat situasi kita berubah. Ya, kita lihat drone traffic monitoring. Jadi ketika drone itu berterbangan, dia tuh bukan hanya memonitor lewat kamera, tapi ketika mereka menjelajah melewati perempatan jalan, dia langsung mengupdate yang namanya controller di sana, sehingga merah kuning hijaunya, waktunya itu langsung bisa dikejar sesuai dengan situasi yang dia monitor. Ya, bukan sekedar melihat dengan kontrol, ya, tapi memang dia itu sudah dibekali dengan sebuah kemampuan ketika menjelajah, bukan menjelajah, tapi juga dia bisa melakukan kalkulasi, kemudian updating. Oke. Nah, lalu kedua, smart retail. Ketika kita hadir di supermarket, kita mau belanja sesuatu, ketika kita datang, tiba-tiba ada layar yang mempromosikan, loh, kok dia bisa tahu ya? Kita datang ke sini mau belanja ini itu. Nah, wajah kita itu di capture, lalu kemudian langsung diklasifikasikan. Ini genre mana nih? Ya, langsung kemudian sistem itu bisa mengarahkan. Bukan cuma sekedar kalau misalnya saya butuh instan, kemudian ada robot yang kemudian mengawal kita, mengarahkan kita untuk ke tempat instan. Atau kalau kita kebetulan mau toilet, minta robot untuk mengalihkan kita ke toilet. Bukan hanya sekedar itu, tapi sudah lebih dari itu. Oke. Nah, itu adalah masuknya yang namanya artificial intelligence. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kalau diceritakan panjang, waktunya nggak cukup. Oke. Lalu kemudian kita melihat saya coba kasih beberapa. Oke. Oke, jangan lupa nanti ada beberapa skip, nanti kita tanya jawab ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa bagian yang saya sampaikan singkat saja, tidak terlalu detail, nanti detailnya bisa kita jawab. Oke. Nah, ketika kita bicara, saya akan mengangkat isu Internet of Things ini di awal, kemudian berlanjut ke AI ya. Nah, nanti dari sana saya berharap teman-teman bisa melihat satu sisi untuk kolaborasinya itu di mana. Oke. Nah, Internet of Things hari ini masih sudah berubah ya menjadi Internet of Everything. Kenapa? Karena yang terlibat di sana itu sudah banyak sekali, bukan hanya mesin to mesin, tapi juga orang di sana terlibat. Ya, orang di sana terlibat. Nah, tentu yang menjadi persoalan di sini itu adalah satu adalah infrastruktur. Tapi hari ini saya melihat bahwa Indonesia sudah mulai berbenah. Jaringan 5G saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Kalau di Bandung hanya seputaran kampung ITB aja, selebihnya masih jelek, ya masih 4G. Itu pun kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Nah, jadi infrastruktur ini menjadi memegang peranan yang amat sangat penting. Oke, nah diharapkan dengan adanya sebuah kekuatan yang mendorong perubahan itu, maka Indonesia bisa memiliki infrastruktur yang sangat mumpuni. Sehingga yang namanya Internet of Things bukan hanya sekedar slogan. Internet of Things bukan hanya sekedar apa kata orang atau hanya sekedar menyelamatkan lampu melalui handphone, tapi lebih dari itu. Ya, nah tadi ketika drone yang terbang itu adalah part of Internet of Things. Oke, bukan cuma sekedar nyelamati lampu, nyelamati mesin kopi dan sebagainya. Bukan hanya sebatas itu. Nah, nanti ada beberapa infrastruktur yang saya mau sharingkan dan teman-teman bisa mengeksplorasinya nanti lebih lanjut. Nah, kunci yang pertama adalah network. Mereka harus terhubung. Jadi, poin di sini adalah yang namanya kompetensi
untuk menghubungkan antara alat dengan alat dengan manusia itu harus dikuasai. Oke, karena apa? Karena itu adalah kuncinya network. Oh, network itu bagaimana? Ya, terhubungan.